Halo semuanya. Jadi hari ini bab yang akan kita bahas adalah bab himpunan. Dimulai dari definisinya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kata kuncinya ada di terdefinisi dengan jelas. Kita lanjut ke contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang pertama, untuk contoh himpunan ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, setelah nih kalian lihat kumpulan hewan berkaki 4, kalian bisa langsung menyebutkan ada sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Nah, kita pindah ke contoh bukan himpunan, ada kumpulan hewan bertubuh kecil. Nah, bertubuh kecil inilah yang tiap pandangan orang itu bisa berbeda-beda, karena kecil itu relatif, yang bisa dari orang A menganggap hewan itu kecil, nah ternyata orang B menganggap hewan itu tidak tergolong bertubuh kecil. Begitu. Jadi, tidak terdefinisi dengan jelas. Untuk contoh himpunan, ada kumpulan buah-buahan yang diawali huruf A. Nah, kalian langsung nih dapat ada apel, anggur, ya kan? Langsung dapat jelas definisinya. Sedangkan untuk contoh kedua dari bukan himpunan, kumpulan buah-buah yang memiliki rasa manis. Sedangkan untuk rasa manis setiap orang itu tingkatnya berbeda-beda. Ada yang suka manis, bisa bilang buah itu belum manis. Tapi ada orang yang tidak suka manis, jadi pas nyobain buah itu rasanya udah manis gitu. Jadi memiliki rasa manis pun jadi masuk ke bukan himpunan karena belum terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan yang ketiga ada kumpulan siswa berkacamata. Nah, jelas ini definisinya sangat jelas. Kalian bisa melihat siswa yang berkacamata. Siapa saja bisa langsung kalian sebutkan. Gitu. Sedangkan di contoh ketiga dari bukan himpunan adalah kumpulan siswa pandai. Sedangkan ukuran dari pandai itu relatif berbeda-beda. Lanjut ke cara penyajian. Yang pertama, dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menyebutkan sifat. Dan ketiga, menggunakan notasi. Penjelasan yang pertama, untuk menyebutkan anggota. Nama himpunan ditulis huruf kapital, dituliskan dalam kurung kurawal. Yang ketiga, jika anggotanya banyak, bisa diberikan tanda 3 titik. Contohnya, ada contoh himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jadi ada 3 contoh. Kita lihat, himpunan A, B, maupun C sama-sama ditulis dengan huruf kapital. Penulisannya pun menggunakan kurung kurawal. Dan khusus untuk C, menggunakan tanda 3 titik. Karena angka yang disebutkan ini tidak ada batasnya. Gitu. Jadi kalian bisa nulis sampai 100 pun bisa, karena tidak ada batasnya. Cara penyajian yang kedua yaitu menyebutkan sifatnya, di mana suatu himpunan yang dinyatakan dengan menyebutkan sifat dari anggotanya. Contohnya, jadi ada 2 contoh penulisan. Bisa dari contoh pertama, yaitu ada A adalah himpunan bilangan bulat positif, atau bisa juga bentuknya seperti ini, A sama dengan buka kurung kurawal, bilangan bulat positif, tutup kurung kurawal. Jadi kalau kalian menggunakan kurung kurawal dan sama dengan, tulisan adalah dan himpunannya kalian hilangkan, gitu. Cara penyajian yang ketiga yaitu menggunakan notasi. Jadi, suatu himpunan yang dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini. Cara bacanya, X, di mana
PX. Contohnya, ada himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, kita ubah nih menggunakan notasi. Maka menjadi A sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X kurang dari 9. Benar dong, di sini kan dia paling besar 8. Tapi kita tambahin syaratnya, yaitu X adalah bilangan genap positif. Karena himpunan A ini kan yang disebutin cuma bilangan bulat positif kan. Karena kalau misalnya kalian hanya menyebutkan X kurang dari 9, maka bisa saja jadi ada 1, 3, 5, 7, ya kan? Makanya harus ditambahkan syarat, yaitu X adalah bilangan genap positif. Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya dengan kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau bisa juga seperti ini. Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Coba kalian bayangkan, apakah ada bilangan yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1? Ya, tentunya tidak ada. Makanya, dari contoh satu ini disebut himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tentunya kalian tahu, tidak ada bilangan ganjil yang akan habis dibagi oleh 2. Maka, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 tidak memiliki anggota, maka disebut himpunan kosong. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Untuk lambangnya S besar. Misalkan nih ada contoh himpunan A, yaitu 2, 4, 6, 8. Maka kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan himpunan semesta yang ada. Contoh yang pertama, himpunan semestanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. Kenapa contoh yang pertama ini bisa menjadi himpunan semesta yang mungkin? Karena yang terpenting dari himpunan semesta adalah bilangannya yang dimaksud itu ada. Kalian lihat, di himpunan A ini tuh ada 2, 4, 6, 8. Kalian bandingkan dengan himpunan semesta di contoh yang pertama, 2, 4, 6, 8 ini termuat kan? Cuman ditambahkan ada angka 10, 12, 16, 18 gitu. Nah, bisa juga himpunan semesta yang mungkin ini seperti contoh yang kedua, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang terpenting dari himpunan semesta yang mungkin adalah memasukkan anggota yang diminta. Begitu. Jadi yang memuat semua anggotanya. Untuk diagram Venn, kita langsung ke contohnya. Jadi ada contoh himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Himpunan B, 2, 4, 6, 8. Nah, setelah itu kalian lihat apakah di himpunan A dan himpunan B ada bilangan yang sama? Ternyata tidak ada. Oke, karena tidak ada, kita lanjut. Kita buat kotak seperti ini, dan ada kotak kecil dan namakan S atau himpunan semesta. Nah, karena di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, maka buat dua lingkaran. Dan namakan ada himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya kita masukkan anggota dari himpunan A. Di sini himpunan A itu ada apa? 1, 3, 5, 7. Maka masukkan 1, 3, 5, 7. Begitupun dengan B. Anggotanya kita masukkan. Ada 2, 4, 6, 8. Setelah kalian memasukkan anggota dari himpunan A dan B, kalian cek apakah dari anggota himpunan semesta ini sudah ada semua dari himpunan A dan B. Kita lihat. 1 sudah ada di A,
2 ada di B, 3 ada di A, 4 ada di B, 5 ada di A, 6 ada di B, 7 ada di A, 8 ada di B. Maka, untuk diagram Venn contoh ini sudah selesai. Kita lanjut ke contoh kedua. Himpunan semestanya masih sama, ada angka 1 sampai 8. Namun untuk himpunan A ada 2, 3, 5, 7, dan himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat, apakah dari himpunan A dan B ada bilangan yang sama? Ya, ternyata ada, yaitu bilangan 2 dan 3. Oke, kita lanjut dengan membuat kotaknya. Jangan lupa ada buat kotak kecil dinamakan dan ditulis huruf S. Karena di sini ada himpunan A dan B, maka kita buat 2 lingkaran. Nah, kenapa nih dia lingkarannya berbeda seperti yang sebelumnya? Karena sebelumnya itu tidak ada bilangan yang sama, sedangkan di contoh yang kedua ada bilangan yang sama, makanya ada lingkaran yang saling beririsan. Selanjutnya, kalian beri nama himpunan A dan himpunan B. Kita masukkan dulu anggota yang sama. Di sini kan anggota yang sama itu 2 dan 3. Kalian masukkan angka 2 dan 3 ini di tempat irisan. Kita lihat di himpunan A, angka yang belum ada, yaitu angka 5 dan 7. Kita masukkan di lingkaran A. Begitupun dengan yang B. 1 dan 4 belum ada. Kita masukkan di 1 dan 4. Nah, kalau sudah, kita lihat di himpunan semesta, apakah sudah memuat semuanya? Kita cek. 1 ada di B, 2 ada di A dan B, 3 ada di A dan B, 4 ada di B, 5 ada di A, 6 ternyata tidak ada di A dan B, 7 ada di A, 8 tidak ada di A dan B. Nah, ternyata angka 6 dan 8 belum ada di himpunan A dan B. Maka kalian masukkan angka 6 dan 8 di luar lingkaran tersebut. Jadi, inilah hasil dari diagram Venn untuk contoh kedua. Contoh ketiga, himpunan semestanya angka 1 sampai 8. Untuk himpunan A ada angka 2, 4, 6, 8. Himpunan B 2 dan 4. Jangan lupa kalian cari apakah di himpunan A dan B ada bilangan yang sama? Ya, ada angka 2 dan 4. Kita lanjut ke membuat kotaknya. Masih tetap 2 lingkaran karena ada himpunan A dan himpunan B. Namun yang berbeda, di sini ada lingkaran yang di dalam lingkaran. Kenapa seperti ini? Karena kalian lihat nih di B. Kalian kan sudah melingkari angka 2 dan 4. Nah, ternyata untuk himpunan B tidak ada anggota lagi selain 2 dan 4. Gitu. Makanya B ini kita buat lingkarannya seperti ini. Kita namakan. Yang lingkaran besar ini A. Kenapa? Karena A yang memiliki sisa anggota. Sedangkan yang B, dia sudah habis. Itu angka yang sama kan? 2 sama 4. Kita masukkan dari yang paling sedikit anggotanya, yaitu di himpunan B. Masukkan angka 2 dan 4. Selanjutnya kita ke himpunan A. Angka yang belum ada, yaitu 6 dan 8. Nah, kita lihat ke himpunan semestanya. Angka 1 belum ada di A dan B, 2 sudah ada di AB, 3 juga belum ada, 4 sudah, 5 belum, 6 sudah di A, 7 belum, 8 sudah. Nah, tadi yang belum kita masukkan di luar lingkaran, yaitu 1, 3, 5, 7. Jadi, inilah hasilnya dari diagram Venn contoh ketiga. Materi selanjutnya adalah operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama, ada irisan atau intersection. Kedua, gabungan atau union. 3, komplement atau complement. 4, selisih atau difference. Kita bahas dari yang pertama, ada irisan atau intersection. Kuncinya,
lihat anggota yang sama antara dua himpunan tersebut. Nah, lambangnya seperti ini ya. Kita masuk ke contoh. Ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5. Pertanyaannya, A irisan B adalah... Nah, seperti yang dikatakan, kita lihat anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Mana nih anggota yang sama? Ya, ada angka 2 dan 3. Jadi, jawaban dari A irisan B adalah 2, 3. Atau kalau digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, inilah daerah yang berwarna merah. Yang kedua, gabungan atau union. Kuncinya, gabungan dari anggota dua himpunan tersebut. Lambangnya seperti ini ya. Contohnya, ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5. Dan pertanyaannya, A gabungan B adalah, nah karena di sini yang dikatakan adalah gabungan, berarti tinggal kita gabungin aja. A gabungan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini angka 2-nya itu ada 2 kali, 3-nya ada 2 kali, kita tulis cukup 1 kali saja kalau angkanya memang sama. Jadi, jawaban dari A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atau, kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn seperti ini. Daerah yang berwarna merah. Tapi ingat ya, angka 2 dan 3-nya cukup ditulis 1 kali saja. Yang ketiga, ada komplement. Nah, lambangnya seperti ini nih. Jadi, ada huruf C di sini. Nah, A ini melambangkan himpunan yang ditanya. Nah, cara bacanya itu A komplement. Maksudnya adalah himpunan semua anggota S atau semesta tetapi bukan anggota A. Contohnya, jadi ada himpunan semesta atau S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5. Dan pertanyaannya, A komplement adalah, nah seperti yang sudah dikatakan, A komplement artinya adalah himpunan semua anggota S tetapi bukan anggota A. Kita lihat nih himpunan S-nya. 1. 1 ada di A? Ada, berarti 1 tidak boleh. 2 ada di A? Ya, berarti 2 juga tidak boleh. 3 ada di A? Berarti tidak boleh juga. 4 juga seperti itu. Apakah 5 ada di A? 6, 7? Ya, 5, 6, 7 tidak ada di A. Maka hasil dari A komplement yaitu 5, 6, 7. Atau digambarkan menggunakan diagram Venn seperti ini. Yang berwarna merah. Jadi yang putih tidak boleh dimasukkan ya. Jadi kan ada angka 5, 6, dan 7. Yang keempat, ada selisih. Lambangnya seperti ini ya. Jadi kayak tanda kurang. Jadi ada 2. Kalau A kurang B, artinya himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Nah, untuk B dikurang A sama dengan himpunan semua anggota B tetapi bukan anggota A. Contohnya, ada himpunan S atau semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5. Nah, pertanyaannya A dikurang B. Berarti kita lihat definisinya, yaitu himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Kita lihat nih. 1. Anggota B atau bukan? Bukan. 2. Anggota B? Ya, berarti 2 tidak boleh.
3 anggota B? Ya, berarti 3 tidak boleh. 4 anggota B? Bukan. Berarti A dikurang B hasilnya yaitu 1 dan 4. Ada di A, tetapi tidak boleh ada di B. Kalau digambarkan menggunakan diagram Venn, hasilnya seperti ini. Daerah yang berwarna merah. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu. Terima kasih.